Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Wa yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi wa hudaw amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa rasulullah ba'da. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini Allah masih memberikan kita sebuah kenikmatan yang agung, kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan yang paling kita syukuri karena tidak semua orang bisa menikmati lezatnya iman. Salah satu kita bisa menikmati lezatnya iman, kita istiqamah hadir dalam majelis ilmu setiap pagi yang alhamdulillah selalu dibimbing oleh para guru kita dari Majelis Quran Indonesia. Dan alhamdulillah di pagi ini, di hari eh, Selasa, yang sebagaimana biasa kita bersama guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari Hafizahullah Ta'ala dan juga Bapak Haikal Hasan yang mudah-mudahan kembali bergabung yang saat ini sedang berada di Malaysia. Sahabatku yang muka Allah, tentu salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sekeluarga, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Dan di kajian lanjutan tentang bagaimana proses cinta, tentu kita diingatkan kembali tentang betapa cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah cinta paling utama. Sebuah proses cinta yang tentu tidak menyampingkan sebuah fitrah cinta kita terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, sebagaimana yang akan dibahas di pagi ini. Mencintai anak karena Allah, karena anak adalah sebuah amanah. Tentu bagaimana amanah ini kita jaga dengan baik, dan salah satu amanah yang paling besar tentu pahalanya adalah anak-anak kita, karena anak bisa jadi membawa kita ke surga atau bahkan sebaliknya bisa membawa atau menjerumuskan kita ke dalam neraka. Karena anak adalah sebuah amanah, maka tentu kita harus punya ilmu bagaimana menjaga amanah ini. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema sangat penting untuk keluarga kita, yaitu bagaimana anak-anak kita kita jaga, kita cintai, sebagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkan tentang sebuah cinta yang agung, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah, dan guru kita Saudara Jambari, Masya Allah, tabarakallah, kita doakan Allah senantiasa limpahkan kesehatan untuk beliau dan juga Amin. tentu keberkahan dalam keluarganya dan keistiqomahan dalam berdakwah. Ya. Sebuah dakwah yang tentu harus kita dukung semua. Kita walaupun sebagai santrinya tentu tidak berarti kita tidak bisa berdakwah. Salah satunya kita share kajian ini kepada para sahabat yang lain, mungkin teman-teman kita, sahabat kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, kerabat terdekat maupun terjauh. Dan alhamdulillah ada rekamannya, jadi tidak ada alasan kita untuk tidak berdakwah ya. Dan alhamdulillah tema tentang kembali tentang mencintai anak kita karena Allah menjadi sebuah bagian penting yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustaz Dadi Anjabri Hafizahullah Ta'ala. Dan saya serahkan sebenarnya waktu untuk beliau. Falyatafadhal masykura. Yang ditinggal tapi. Tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna qur'ana fi qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran lagi-lagi adalah bagian dari keniscayaan yang harus kita selalu senantiasa hadirkan kepada Allah. Sekecil apapun yang kita anggap datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah
yang kita haturkan kehadirat Rasulullah SAW, yang beliau mengajarkan kepada kita cintanya kepada anak tidak mengurangi cintanya kepada Allah, tidak mengurangi cintanya karena pasangan, tidak mengurangi cintanya karena persoalan-persoalan yang mendera beliau di keseharian. Akan tetapi kita harus menyetarakan persepsi tentang bagaimana porsi, ya, bagaimana porsi ketika kita diberikan pilihan. Kalau kita disuruh milih atau menetapkan gitu ya, kira-kira berapa porsi buat Allah, berapa porsi buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak porsi buat orang tua, berapa banyak porsi buat pasangan, berapa banyak porsi buat anak. Terus kemudian yang lain-lain. Ada adik kakak, ada kerabat, dan bahkan tetangga, ada orang lain dan seterusnya. Kira-kira porsi yang paling tepat berapa kalau menurut Bapak Ibu? Ya, kita discuss. Kayak nggak ada orang ini. Ditanya porsi bingung deh. Nggak apa-apa, kita diskusi aja. Karena pakemnya nggak ada kan. 100% tetap. 100%. Maksudnya buat siapa nih? Buat Allah. Terus buat pasangan berapa? Buat orang tua berapa? Nulis deh kalau nggak mau ngomong nulis deh. Ngecat cat hitam, cat putih. Nggak ada juga. Oh alah. Baiklah. Jadi menempatkan cinta kepada Allah Taala itu proporsional. Artinya begini, kalau kita punya porsi 100% buat Allah, 100% buat orang tua, 100% buat pasangan, 100%, sepertinya nggak punya kemampuan itu kita. Karena waktu kita cuma 24 jam, sehingga perhatian dan kecintaan kita kepada semua itu, kalau versi saya ya, ini bisa dibantah karena nggak ada dalilnya. Kita harus proporsional dalam pengertian seberapa besar kita bisa menghadirkan cintanya Allah. Itu dulu yang terpenting. Jadi mau kepada orang tua, mau kepada pasangan, mau kepada anak, mau kepada siapapun, ketika porsi kita cinta kepada Allah betul-betul 100%, dan dari situ kemudian kita baru menurunkan cinta yang lain. Karena bentuk cinta kepada Allah Taala itu kan, kalau kita berusaha untuk mencari apa bentuk kecintaan kita kepada Allah Taala, itu seiring dengan cara kita mencari cintanya Allah kepada kita. Bingung nggak sih kata-katanya? Gini, kita mengaku mencintai Allah, tapi ternyata Allah tidak mencintai kita. Dari mana? Dari cara kita bersikap, dari cara kita berpikir, dari cara kita menghadirkan sesuatu. Jadi gini, kalau misalnya kita mencintai sesuatu karena Allah, kira-kira butuh pengorbanan nggak? Butuh. Nggak butuh. Karena orang kalau udah cinta, nggak butuh berkorban. Ya dilakukan karena cinta. Ngerti maksudnya nggak? Selama ini kita anggap, wah ini saya udah berkorban. Enggak, kita karena cinta. Mohon izin nih, ini ngomong yang paling gampang aja. Kenapa seorang ibu bisa dia nahan makannya untuk kemudian dia mengatakan, sudah makan nak, kamu makan aja. Berapa banyak ibu yang berbohong kepada anaknya, kamu makan aja. Ibu mah udah, masih kenyang, tadi habis makan ini, itu apa segala. Padahal sama-sama belum makan. Apa pengorbanan itu? Bukan, itu cinta. Ketika seorang istri rela mengerjakan segala macam di rumah, mulai dari nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika, gitu, tanpa pembantu. Mungkin sebagian orang, lakinya
dodol banget, nggak mau ngasih pembantu, maka kita lihat bagaimana sih seorang suami memposisikan istrinya, gitu ya. Kalau misalnya dia menyayangi istrinya dalam konteks yang betul-betul dihadirkan kecintaannya, maka dibiarkan istrinya bekerja. Kenapa? Dia butuh olahraga, dia butuh energinya terkuras, dia butuh sesuatu yang membuat dia energinya jadi tersalurkan dengan baik. Mohon maaf, saya bukan mau bicara sama antum-antuna semua dalam konteks melihat karakter per karakter, tapi begini, kebiasaan bangsa atau suku atau budaya tertentu kemudian membuat kita menjadi muncul, kalau secara antropologi gitu ya, muncul stigma-stigma atau efek atau sesuatu yang sebetulnya menjadi dampak. Contoh kalau kita lihat, kenapa perempuan-perempuan Arab itu badannya nggak ada yang bagus, gembrot, gemuk, tubuhnya membesar dan seolah-olah kayak nggak diperhatiin. Padahal kalau kita perhatikan, apa yang terjadi? Oh, karena suaminya yang ke pasar, suaminya yang ngantor, suaminya yang bekerja, suaminya yang keluar dari rumah. Suaminya yang banyak berkiprah di luar rumah. Sementara istri adalah suri rumah. Nah, kalau suri rumah berarti yang ke pasar ya laki, yang cari nafkah ya laki, gitu. Sholat ke masjid laki, gitu. Dan semua dikerjakan di luar rumah itu oleh para pria. Sementara para istri suri rumah, dia menjadi ibu rumah tangga yang sangat profesional, dia menangani semuanya. Kalau dikasih pembantu, maka dia tidak akan mengerjakan sesuatu yang jadi porsinya. Mohon maaf nih, saya tidak menyamaratakan Bapak Ibu dengan kiprahnya ya. Maksud saya gini, ada beberapa kasus yang kalau saya perhatikan itu menjadi sangat, oh begitu ya, gitu. Oh, saya kalau lihat baliknya, oh pantas lakinya nggak ngaji, gitu. Oh pantas istrinya nggak ngaji, oh pantas nggak pernah ketemu sama pengajian, gitu. Sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak mencerminkan bahwa mereka seperti orang yang memang nggak punya ilmu. Dan itu menyedihkan. Contoh, seorang suami miliarder, dia memperbaiki rumahnya di Cibubur. Saya nggak perlu sebut perumahannya. Pokoknya kalau saya taksir itu sekitarnya 5M lah rumahnya gitu ya. Rumahnya besar, garasinya itu ada 6 mobil bisa, 3 di luar, di carport, 3 di dalam. Dan rumahnya itu Masya Allah. Da Vinci style gitu ya. Victorian Victorian style gitu. Jadi betul-betul yang klasik, yang aristokrat gitu, yang betul-betul yang plakat-plakat dijejer, dipajang, ditampilkan stasi segala macam, entah golf, entah apa pialanya. Istrinya tidak dibiarkan memasak, tidak dibiarkan melakukan ngepel, nyapu apa segala macam, karena pembantunya ada 5. Buat masak sendiri, buat babysitting sendiri, buat rumah tangga sendiri, buat supir sendiri, buat gardening sendiri. Saya yang ngajar bapaknya, anak saya yang kedua ngajarin ibunya ngaji. Nah, anak saya yang ketiga ngajarin anaknya, anak angkat. Usut punya usut, ternyata bukan masalah impotensi, bukan masalah fertile, bukan masalah rahimnya nggak masalah dan seterusnya. Ternyata istrinya tidak mau hamil. Istrinya tidak mau hamil. Cantik, orangnya cantik, Masya Allah.
badannya bagus, ala-ala model lah, tinggi gitu. Kira-kira 170-an istri. Yang terjadi ketika ilmunya nggak ada, maka saya berusaha untuk masukin ilmu keluarga. Tapi ternyata memang Allah takdirkan orang ini berkarakter yang sangat luar biasa. Ngaji hanya sebagai sebuah ajang selebrasi. Ini loh, di rumah saya ada pengajian. Dia bikin event di rumahnya tuh, dirapihin apa segala macam, pasang karpet yang bagus, makan makanan yang enak, dan dia ngundang kerabatnya, koleganya. Dan seperti biasa, kalau jadi tuan rumah pengajian itu pasti yang jadi tuan rumahnya heboh sama nyiapin ini, nyiapin itu, nyiapin. Dia sendiri nggak belajar. Akhirnya apa? Ya muncul lah. Dia kepengen show off, pengen ngelayani, pengen servicing, pengen apa segala macam dan seterusnya. Jadi bagusnya gimana udah? Kalau menurut saya dia harus punya otorita yang otoritasnya ini kemudian membuat orang lain punya amal soleh. Misalnya, ketika pengajian, mbak ini datang awal ya, karena aku nggak ada pembantu. Bantuin aku ya, kita cari amal kajian di rumah. Oke, bantuin gelar karpet, pindahin makanan ke piring, apa segala macam dan seterusnya. Itu yang menurut saya lebih baik, gitu ya. Karena ada amal orang di situ. So kalau tidak, menjadi ajang snob, menjadi ajang hedonism, ngaji dengan ya nggak tahu, mungkin pamer tas, pamer gamis, pamer apa istilah, pamer penampilan dan seterusnya. Sehingga esensi dari kajian ilmu yang mestinya Allah SWT berikan keberkahan, seperti yang Tuan Guru sampaikan di tempatnya Nadia kemarin, gitu. Luar biasa keberkahan, Masya Allah. Tetapi menjadi sayang ketika materi-materi yang disampaikan itu kemudian menjadi dia tidak bisa dapatkan. Itu makanya kemudian ada beberapa ustadz yang kemudian tidak menghendaki adanya anak-anak. Maksudnya emaknya biar fokus. Atau kalau saya merujuk kepada beberapa agama yang lain gitu ya, karena saya dulu dari Katolik, itu ada Sunday school kalau orang Belanda bilang. Sunday school itu sekolah minggu. Kenapa kita nggak bikin sekolah minggu juga dalam pengertian, bukan dituduh, tapi ketika ada kajian, anak-anak kita ada yang ngajak main, apa segala macam dan seterusnya. Dan ini menjadi bagian yang kadang-kadang kita harus taruh porsinya. Jadi mencintai anak karena Allah itu terlalu banyak di Al-Quran yang kemudian kalau kita perhatikan ada beberapa ayat yang kemudian kita bisa perhatikan di situ. Percakapan antara ayah dengan anak itu menjadi inspirasi seharusnya buat kita. Ada banyak, ada surat Luqman, ada surat Yusuf, ada surat Al-Baqarah, dan kalau kita perhatikan satu-satu, rasanya sehari nggak bakal kelar. Karena kalau tadabbur itu, dabbaro, mengurai yang ada di belakang dari ayat itu bagian jadi yang luar biasa. Dan alhamdulillahnya pagi ini dari Malaysia kita sudah terhubung dengan Babe kesayangan gitu. Ahlan wa sahlan ya Habibi. Kefalak be. Udah, alhamdulillah. Tadi masih mute. Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Di mana nih? Di Kuala Lumpur, Ustaz. Masya Di Allah. Kuala Lumpur. Alhamdulillah berjumpa dengan Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Kemarin sudah jumpa. Saat ini dengan Datuk Sri Khairul. Kemudian baru cari pesawat pulang. Kalau ternyata ada, dijadwalkan besok sih pulang, tapi kalau ada malam ini ya malam ini lebih baik gitu. Baik. Banyak. Kok bisa munawar gitu? Apa resepnya, Ben? Dikira apa? Masya Allah, munawar. Apa karena lampunya ngadep ke atom? Nggak tahu juga deh. Enggak. Alhamdulillah, syukurillah Ustaz bisa aja.
Eh, Tadi pas lagi saya buka, Ustadz Dodi lagi bicara soal sekolah minggu, dan sudah kami lakukan waktu itu, Ustadz. Insya Allah. Kami lakukan sekolah minggu di halaman Masjid Baitul Salam. Zaman kita masih muda, Ya, ya 80-an lah gitu. ya, Dan kami lakukan di halaman gitu. ya. Di halaman masjid itu indah sekali, banyak banget gitu loh yang ikut gitu loh. Ya, Dan selalu ditungguin sama pihak yang berkuasa. Pihak yang berkuasa waktu itu adalah seorang komandan yang kebetulan non muslim gitu. Komandan yang non muslim itu, maaf ya tuh nih Ustaz. Komandan yang non muslim ini dia yang sebagai komandan yang ditakuti lah di komplek kami gitu. Namun baginya saya bukan sesuatu bahaya gitu. Bagi beliau saya bukan sesuatu yang ditakuti. Bagi beliau saya bukan orang yang gimana lah begitu. Cuma orang yang aktif saja di masjid. Dan alhamdulillah ketika peminat makin banyak, nah di situ mungkin mulai merasa terganggu karena bubaran sekolah minggu kan, masjid kami kan bersebelahan Ustadz dengan gereja gitu. Jadi akhirnya orang-orang gereja itu suka ngeliat, menyaksikan kami gitu. Lambat laun karena yang kami ceritakan itu soal akhlak saja, akhlak Nabi, cerita Nabi dan sebagainya, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi mereka untuk login. geser gitu. Akhirnya dibubarin. Jadi cerita-cerita begitu tuh, saya senang banget ini. Ketika dipadukan sama Ustadz Dodi, saya senang banget karena keilmuan yang luar biasa ada di tempat Ustadz Dodi, dan saya cerita berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman saya alhamdulillah dalam bidang dakwah seumur hidup gitu. Sejak masih kecil sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi kita padukan dengan pengalaman-pengalamannya. Begitu Ustadz. Insya Allah. Di Mesir itu, di Mesir Ya? itu, kok Mesir, bukan Mesir, Turki. Di Turki. Turki itu ada satu masjid, cuma aneh nggak hafal tuh masjidnya masjid apa. Tapi ada imam masjid diiringi sama marbot-marbotnya. Itu kalau sama anak-anak itu malah yang main kereta-keretaan, yang mereka Ya. main apa segala macam dan seterusnya. Ada itu Ustaz. Di Turki Istanbul itu. juga. Iya. Masjid Terus besar itu. ya, di itu lagi di Saudi itu ada guru tahsin, dia mempersonifikasi huruf-huruf dia datang itu ke pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orangnya tinggi besar gitu, pokoknya nggak lucu nih kalau lihat posturnya gitu ya. Tapi begitu mereka beliau itu bawain caranya kepada anak-anak itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadal yaum al-an bita'lim huruf nun. Jadi hari ini kita akan belajar huruf nun. Dia tulis nun gede, suduk. Dia seolah-olah kaget gitu, terus dia ajarkan, Assalamualaikum ya harfin nun. Ayo bareng-bareng. Wah itu rame-rame tuh, Assalamualaikum ya harfin nun. Harfin nun. Diulang lagi. Jadi mereka kenal satu huruf itu. Jadi ini ingat dulu itu ada Sesame Street. Kalau Babe masih ingat. Ya, Ada Sesame Street. Itu ada bagian-bagian yang diulang. Sama kayak misalnya metodologi penyampaian yang disampaikan sama Teletubbies. Iya, betul. Melompat. Lagi. Padahal pengulangan yang seperti itu bisa kita lakukan dengan pola pendekatan yang luar biasa. Artinya murojaah itu bisa dipolakan seperti itu dengan cara yang fun, dengan cara yang seru itu kalau bisa begitu tuh, Nah, dan ini Ustadz, suasana yang dibangun itu keceriaan. Sementara kita di sini kecurigaan.
Saya masih ingat tentang eh, Barney Ya, ya, ya. yang dengan warnanya yang Goncerang-mencerang. itu dianggap warna gay gitu Pak Ya, kita. ya, ya, Nggak ya, boleh ya. nonton Barney gitu. Ya, Ketika ya, ya. Teletubbies nggak ada jenis laki-laki dan jenis perempuan, langsung dikatakan itu transgender LGBT. gitu. Iya, Kenapa penuh banget dengan kecurigaan gitu? ya, Memang belum diperkenalkan, memang jadi akhirnya nggak belajar, nggak mendidik, padahal ya, mereka lebih maju dalam hal pendidikan sudah terbukti gitu ya, ya, dengan polanya yang bahkan kita mencontoh gitu ya. ya, Tapi ini kita cerita dulu ya, bukan barat ya, sekarang ya. ya. Nah, saya ingat ketika Aisyah kecil itu suka Barney, Hmm. kita praktekin kok ketika dia bilang, sampai sekarang loh masih teringat, I love you, dengan suara yang pasti teman-teman yang seumuran barangkali tahu gitu ya. I love you gitu. You You love, love me, we we are are happy happy family. family with a great big hug and a kiss from me to you. Ya, Won't you say you love me? me too. Itu Aisyah, ya Aisyah kecil ya. Dia tuh seneng banget gitu loh. Dia sampai nonton, sampai hafal ceritanya, semuanya. eh, nggak ada masalah dan jadilah asal kita bimbing, kita Ya, bersama kita gitu. ya, ya. Nah, pola-pola Setuju. seperti ini sudah sering kita tinggalkan. Ya, Kita cenderung otoriter. Ketika pulang ke rumah, yang kita tanya bukannya udah sholat udah belum? makan belum, udah Udah makan sholat belum. belum? Iya, dengan pasal sholat belum. Kalau belum marah. Lalu pakai hadis yang salah tempat. Bukan hadisnya yang salah, Ustaz. Bukan hadisnya yang salah, tapi Naroknya. salah tempat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa, Kacau. siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Dia menganggap di rumahnya itu sebuah kemungkaran. La haula wala quwata illa billah. Padahal kalau pakai di rumah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, Iya, iya, bersabar. Man iya. ra'a minkum munkaran itu bagi penguasa, saya sekarang saat ini Iya. positioningnya Hmm. itu melihat ayam widuri Widuran. widuri di Widuran. Solo, Iya. widuran widuri judul lagu Ustaz. Bob tutup poli. Ya, Bob Tutupoli, ayam widuran yang selama ini nggak bilang-bilang, tahu-tahu pakai babi gitu. Nah Ya, itu kan kemungkaran. Kita langsung ya, ambil action Ustaz, udah ditutup Ustaz. ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Ya, ya, Jadi di sini bukan tangan yang ini, tapi ya. Tangan kekuasaan kekuasaan. gitu. Ya, ya. Itu Ustaz. Itu skincare-nya apa itu, Be? Kok putih Hah? banget gitu? Skincare-nya apa? Allahu Akbar. B, itu ada Mama Selok nih mestinya bisa nyambut nih. Yuk kita bikin sesuatu buat anak-anak kita. Yuk bikin banyak di kepala nih kalau udah ngomongin soal anak-anak. Anak-anak tuh kalau secara bisnis gini, Be. Aneh pernah dulu ikutan Bobo. Bobo itu aneh masih jadi penari waktu itu. Jadi aneh jadi Ratu Zelda ketika itu. Cuman apa gantiin casting. Tapi begitu aneh lihat secara bisnis, wow. Kalau bikin pertunjukan buat anak-anak itu, yang datang nggak cuma anak-anak, minimal sama babysitter. Kalau dia nggak punya babysitter, bapaknya pasti datang, ibunya pasti datang, karena kepengen punya bonding antara anak dan orang tua gitu. Itu bagiannya menurut saya, mana mainnya sehari itu bisa 3 kali, Be. Jadi kita yang jijingkrakan apa segala macam, mereka yang sambil ketawa-ketawa, mereka yang sambil happy-happy ikut nyanyi apa segala macam, Nah, yang nanggok duitnya kompas tuh gitu. iya. Nah, saya ngeliat kalau bisnis bisnis hiburan untuk anak-anak itu justru luar biasa diminati sama banyak orang. Di banyak event yang aneh, anak-anak aneh kan alhamdulillah guru semua, Be. Hmm. Jadi dia datang ke beberapa tempat yang ada event-event begitu tuh sederhana sebetulnya. Anak-anak cuma suruh gambar, disuruh mewarnai. Kalau ada yang bisa azan suruh azan. Kalau ada yang mau fashion show, pakaian muslim, pakaian apa segala macam, berbagai profesi di apa dilombakan apa segala macam. Itu
Seru karena nanti ada bagian yang keterlibatan orang tua nyiapin itu, ada obsesi apa terhadap anaknya dan apa segala macam. Itu bagian yang menurut saya bisa jadi apa tambahan income buat MKI dari sisi operasional ya, karena kayak kemarin Rehlah kemarin itu kalau kita cuma ngandelin Rihla ke Bandung itu cuma ngandelin sumbangan dari Babe doang gitu, ngeruk dari jamaah, rasanya sih nggak segitu mewah, karena kalau kita kumpulin banyak yang ada yang bawa lontong, Mbak Reni Jaisman tuh bawa lontong enak banget Babe belum nyobain sih. Aduh, mana dia itu lontong, aduh udah kangen Ustaz, Masya Allah. Ya ada yang jualan situ ya. Nggak bisa minta lontong gitu, nggak bisa situ ya. Nggak bisa di sini. Nah itu bagian yang menurut saya wah keren ini kalau kita bikin sesuatu, karena pesan-pesan yang datang dari kisah-kisah, kalau aneh pribadi ya pernah baca Sahih Qasasnya Bukhari Muslim, itu menarik semua isinya dan inspiratif sekali. Cuman saya nggak tahu apakah memang nggak banyak orang yang mau ngedidik anak-anak, karena mungkin harus ekstra energi, harus mau ngikutin egonya mereka dan seterusnya. Tapi kalau misalnya Anda lihat dari beberapa event yang Anda pernah ada di dalamnya, itu ngelihat seru-seru aja gitu, dan dia memang harus fun gitu. Makanya Anda agak gedek sama ustadz-ustadz yang itu anak siapa itu, tolong diurus, ibunya mana? Waduh, kok gitu banget. Kalau kemarin tuh anaknya Mbak Andreni itu sampai berusaha ngotak-atik komputer aneh suruh ngomong emang belum bisa ngomong dan segala macam. Itu menjadi pola kecintaan kita, padahal bukan anak aneh gitu, anak-anak siapa aja lah gitu, dan itu cara yang kemudian Mbak Reni nyeletuk. Aku ngelihat kamu mainin anak-anak tadi itu anak sopombo gitu. Itu kayak aku ngebayangin kayak Rasulullah SAW ngadepin anak kecil itu mungkin kayak gitu, mungkin ya wallahu alam, aneh nggak pernah tahu, nggak pernah lihat itu. Tapi bagaimana kita punya ketulusan hati kepada anak itu, kadang-kadang kalau mau diduitin jadi duit gede tuh jadi Itulah ngomongin duit deh. nggak bisa direkayasa Ustaz, nggak bisa direkayasa. Bahkan anak itu punya neurotransmitter yang 1000 kali lebih tajam daripada kita yang orang tua. Ya. Buktikan saja kalau umpamanya ada anak yang nyaman dengan kita, itu tandanya hati yang bicara. Ada kan? Kalau saya sebagai pemerhati, setiap kampanye pasti ada capres yang gendong anak, tiap kampanye. Sebenarnya ini bahasa yang paling sederhana yang ingin dikemukakan ke publik, bahwa dia ramah anak, bahwa anak nyaman dengan dia, gitu. Kalau orang udah gedean dikit, itu bisa rekayasa, bisa palsu, bisa penuh dengan kemunafikan. Tetapi kalau anak nggak bisa, Ustaz, nggak bisa sama sekali. Jadi kalau orang yang disukai oleh anak kecil, dia orang baik. Mari kita perhatikan ketika George Bush menggendong anak saat kampanye lagi lewat, anak itu nangis meronta. Ketika Barack Obama lewat, ya, dan anak itu digendong, nggak jelas anak siapa, anak itu nyaman dan melihat wajah Barack Obama dengan senyum. Ini nggak bisa direkayasa, nggak bisa diskenarioin begitu. Beda ya, Beda, Pak. Nah, kalau ada orang tua yang dihampiri oleh anak kecil, atau orang tua itu menghampiri anak kecil itu, dan anak kecil itu tidak merasa terganggu, tidak merasa dangerous, dan suka dan bersedia digendong, nah ini orang baik. Saya melihat yang Ustadz sampaikan tadi itu, yang di masjid itu, Saudi Arabia itu memang begitulah hatinya. Begitu juga yang Ustadz ceritakan ketika anak main laptop, main komputer Ustadz. Nah, alhamdulillah kita satu frekuensi, satu irama, satu nafas, satu tarikan nafas dalam MKI ini. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, saya termasuk orang yang disenangi sama anak-anak kecil, Ustaz. Nggak usah anak-anak, emaknya aja pada seneng, Babe. Emaknya aja suka, apalagi anak. Ya,
disukai dimanapun Ustadz, dimanapun anak-anak itu kok apa namanya gendong apa dia di nomplok gitu ya. Kalau lagi saya merindukan suasana itu yang saya nggak dapetin lagi sekarang. Masya Allah. Saya kalau ada acara maulid gitu ya, kumpul justru anak-anak gitu ya. Bukan karena soal bagi-bagi duit. Bagi-bagi duit itu kan belakangan ya. Suka Yes. kan saya suka tukerin 10 ribuan gitu. Yang viral itu ya. Siapa ibunya siapa istrinya Nabi Ismail, anak kecil teriak Bumail gitu kan. Ya. Itu anak itu udah pernah lihat YouTube saya karena dia kasih tahu Bumail jawabannya, istrinya Nabi Ismail. Istrinya Nabi Ishak juga siapa? Bu Ishak gitu. Sebenarnya lagi mau ngajarin Nabi Muhammad. Nah, yang orang nggak tahu itu istrinya Nabi Daud, Ustadz, gitu ya. Tapi teman-teman di MKI juga mungkin nggak tahu siapa istrinya Nabi Daud. Bu Daud. Bu Daud, iya Oh. betul. Itu anak-anak itu ngerubung, nomplok, peluk, nggak danger gitu. Nomplok sampai pengurus masjid, anak-anak belakang, pak, biarin. Dan itulah kalau kita lihat ya, apa namanya, dengan orang yang nyaman dengan anak kecil, ya begitulah hatinya. Jadi mau ngetes calon mantu, anak kecil denger Kasih nggak apa bocah. dia? Kasih Gitu. bocah. Di Chicken Soup of Soul Bay itu ada satu kisah tentang the story of Anna. Jadi anak ini dia main ke tempat temannya. Begitu main ke tempat temannya, ibunya itu yang bener-bener, hey how are you doing? Anaknya datang, kemudian dicium, dipeluk gitu. Terus dia si anak itu karena dia merasa, ih kayaknya enak banget ya punya orang tua kayak gini. Terus dia bilang dia ngarepin tuh, eh, kayak enak banget dia dipeluk begitu. Nggak tahu si tante ini kemudian, eh ini siapa namanya anak, give me a hug, dipeluk juga gitu. Wah dia kayak kesetrum gitu kayak, luar biasa itu sensasinya. Terus begitu eh, sering main ke situ, itu nggak jauh kira-kira berapa berapa blok gitu dari rumah beliau itu. Terus dia ngebayangin si anak kecil si Ana ini kayaknya salah orang tua deh aku, kayaknya orang tuaku yang ini deh. akhirnya sampai dia bolak-balik terus dia minta izin sama bapak ibunya. Boleh nggak aku nginep di tempatnya teman itu? Siapa? Oh ini, di rumahnya di mana? Itu yang berapa blok dia? Oh yang rumahnya mau gini-gini. Iya. Oke, ya udah izin dulu sama mamanya, boleh nggak? Begitu nanya, bahasa kitanya gitu, tante, boleh nggak saya nginep? Oh boleh banget, nggak apa-apa, nemenin teman kamu apa segala macam dan seterusnya. Yang paling luar biasa adalah ketika mereka mau tidur malam, diceritain, dibacain buku, terus kemudian qadarullah di atas rumahnya itu dia ada void yang kemudian langsung ditutup kaca terus nyambung langsung ke langit-langit gitu Be. Itu langsung langit-langitnya jadi langsung benar-benar langit gitu, kelihatan. Jadi ada bintang-bintang atau bulan apa segala macam bisa kelihatan dari situ. Itu sambil diceritain apa segala macam diterasin gitu. Sampai akhirnya kemudian udah cukup ngerasa ceritanya itu udah, habis itu diciumin. Have a nice dream, dikecup keningnya, terus habis itu dibilang night night. Have a nice dream, I love you, bye, matiin lampu, itu langsung nggak bisa tidur tuh si anak itu. Kayaknya orang tua gue yang ini deh, kayaknya orang tua yang di rumah tuh kayak bukan orang tua gue deh. Sampai akhirnya dia bilang paginya sarapan gitu juga, morning, how are you doing? Oh seru pokoknya gitu. Dikasih sarapan, begitu sarapan, mau nambah nggak, mau ini suka nggak, ini suka, disiapin segala macam apa yang ada di situ. Tapi tante nggak punya ini, adanya ini, nggak apa-apa ya. Itu betul-betul, iya bener nih kayaknya positif nih, kayaknya fix ini orang tua gue yang ini, bukannya di rumah nih. Sampai akhirnya dia bilang, tante, kayaknya tante orang tua saya deh. Hah, gimana ceritanya katanya? Nggak gitu. Kenapa? Aku di rumah nggak pernah diperlakukan kayak tante memperlakukan kami. Nangis dia. Kepengen punya orang tua kayak gitu. Gini kata si tantenya, kamu pulang kalau mereka nggak mau nyium kamu, nggak mau meluk kamu mulai duluan. Nih resep tante ya.
2 pekan kamu lakukan terus-menerus. Mereka senang, mereka nggak senang, pokoknya kamu yang mulai duluan. Kamu cium mereka, kamu peluk mereka, dan tiap malam minta diceritain, kasih buku yang kamu suka, suruh ceritain. Sebelum dia pergi meninggalkan kamar kamu suruh cium, kamu suruh peluk, habis itu suruh bilang yang kayak tante bilang. Bisa? Kayaknya bisa, coba. Waktu berlalu, long story short, atau perlu diceritain tiap harinya apa? Nggak ya? Lama. Ayo. Dia ngerasain itu, kemudian dia datang ke rumah, halo Flavi Brady apa segala macam dan seterusnya, karena ini pakai bahasa Inggris di Chicken Soup ini. Terus dia bilang dia peluk bapaknya, dia cium bapaknya yang pegang koran sambil apaan sih, aneh banget gitu, habis kesurupan di mana nih bocah gitu kira-kira. Ibunya lagi di dapur, dia peluk gitu, mau peluk, mau cium, saya peluk cium, habis itu udah. Besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Udah 2 pekan, dia tanya ke tante itu, tante udah 2 pekan nih. Nah sekarang kamu jangan lakuin. Kamu masuk seperti biasa, seperti yang sebelumnya. Kamu masuk aja, kamu langsung. Kamarmu di mana? Di belakang, di depan, atau di atas? Aku di atas. Oke, kamu masuk, terus tiba-tiba nyelonong aja, kamu masuk aja. Pasang muka sedih. Sedih kenapa? Kalau mereka tanya anaknya kenapa apa segala macam, kamu kenapa? What's happened with you apa segala macam. Ternyata si tantanya bilang, kamu bilang yang cinta sama keluarga itu ternyata cuma aku. Kalian nggak pernah memulainya duluan, pasti aku yang selalu memulainya. Aku mau kepengen punya orang tua yang gini. Begitu dia pulang, dia nggak ngomong, biasanya everybody home, biasanya apa segala macam. Kalau bahasa kita assalamualaikum gitu, itu dia nggak bikin. Dia masuk, buka pintu, nggak ngomong, nggak apa, ya kayak biasa aja. Masuk, naik ke atas, ibunya langsung nengok. Tumben 2 pekan melakukan hal yang luar biasa kok begitu. Pak, itu bocah kenapa? Tahu? Ya kita lihat yuk. Kita lihat bareng berdua. Begitu masuk, kenapa? Kan kelihatan, selama 2 pekan berturut-turut jadi kayak mielin gitu kan, otot terlatih. Udah gembira, tiba-tiba sedih, kecabut gitu. Terus orang tuanya bilang, kenapa kamu kayak gitu? Iya, yang cinta sama keluarga ini kan aku. Aku nggak mau lagi begitu. Aku kepengennya papa sama mama yang gitu sama aku. Wah, itu betul leleh hatinya. Terus dipeluk bareng-bareng, dan mulai sejak saat itu orang tuanya sudah kembali ke rumahnya. Masya Allah, itu bagian yang menurut saya, wow, inspiratif banget itu. Jadi bahasa Hi, I'm home itu buat kita jadi assalamualaikum, yang kemudian kalau aneh nyobanya gini, Be. Anak-anak itu habis sholat maupun baru ketemu setelah, kan anak-anak yang tinggal sama aneh udah punya anak, udah punya suami, tapi tetap yang namanya cium tangan apa segala macam, saling itu bagian yang nggak tahu ya. Saya nggak tahu ada beberapa keluarga yang begitu. Kan Rasulullah SAW juga pernah dia nyiumin Hasan Hussein sampai begitu, dan ada sahabat yang bilang, saya punya anak 10 nggak kayak gitu. Ngapain kayak gitu? Maka muncul hadis yang man la yarham la yurham. Itu luar biasa sih, Bi. Gitu. Ini terjadi, Ustaz. Ini barusan terjadi, Ustaz. Baru kemarin terjadi. Aliyah masih di kamar mandi. Padahal udah sholat subuh bersama, udah zikir bersama. Dan dia masuk kamar mandi untuk dia beres-beres. Mau sekolah. Saya mau jalan ke bandara. Aliyah tuh tunggu. Papa tunggu. Dia keluar kamar mandi hanya untuk memeluk saya. Nah, apalagi Aisyah udah lebih ini lagi ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya karena yang Ustaz ceritakan tadi barusan. Yang Ustaz Dodi sampaikan barusan itulah yang terjadi. Ketika kita menaruh perhatian cinta, dia akan balik. Akan balik instan, sebegitu juga. Tapi ketika kita gedek, ketika kita nggak suka, maka dengan instan dia juga ya dadah, atau oke nggak apa-apa, dia nggak ada rasa kehilangan. Yeah. Nah, inilah yang disebut, yang sering kalau saya sampaikan itu yang neurotransmitter itu. Ya. Ya, apa yang lo kirim itu yang akan lo terima.
sebenarnya apa yang lo kirim lo terima itu kalau pakai istilah neurotransmitter gitu, tapi itu kan firman Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ya. Dalilnya di mana Ustaz? Yang Astagfirullahaladzim. Apa namanya? In ahsantum melihat fisik. Ya. Wa in ahsantum falaha gitu. Kalau kamu berbuat baik, maka itu kembali ke dirimu. Kalau kamu berbuat buruk, kembali juga ke dirimu. Sekarang kita ganti perbuatan itu dengan kita menggunakan barang atau pikiran. Ketika kamu berbuat baik, perbuatan baik itu kembali kepadamu. Ketika kamu berpikir baik, maka pikiran baik itu akan berpikir kepadamu. Ketika kamu berpikiran jahat, maka pikiran jahat itu kembali kepadamu. Ketika kamu berpikir, dan seterusnya. Wa nasatum falaha. Jadi dalil yang Ustadz ceritakan tadi berlaku bahwa ketika si anak terus berpikir ini kayaknya bukan orang tua gue nih, ini bukan orang tua gue nih, ini bukan orang tua gue nih. Si bapak cuek aja nonton TV, si ibu cuek aja masak. Ketika si anak itu mulai melakukan gue peluk, gue cium, maka kembali kepada si anak setelah 2 minggu itu. Maka yuk kita padukan semuanya ini sahabat-sahabat sekalian, cerita indah Ustadz Dodi ini dengan dalil bahwa kalau kamu berbuat baik, maka kembali kepada dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, itu juga yang akan kamu terima. Kalau kamu berprasangka buruk, maka prasangka buruk itu akan terjadi padamu. Ya, ana inda dzanni abdi bi. Ketika kamu prasangka baik itu akan kembali kepadamu. Kalau di teorinya Michael J. Lucier, Law of Attraction. Ya, kalau versinya Linda Byrne itu The Secret, gitu ya. Kalau versinya Herbie Sentanu, Quantum Ikhlas. Ya. Jadi sebetulnya setiap kita itu kalau mau melakukan upaya-upaya yang konkret gitu dalam pengertian itu dari hati, sesuatu yang datang dari hati nyampe ke hati, sesuatu yang dari lisan cuma sampai ke telinga. Gitu nggak kira-kira? Ya, betul Bang Ustadz. Cuman saya mengemas itu semua, kalau sekali nggak jadi apa-apa. Teorinya kebiasaan ya? Iya, teorinya Michael J. Lucier, The Law of Attraction, kalau cuma sekali, nggak attract. Ya. Ana masih ingat banget waktu ketemu sama Antum nyeritain soal law of repetition. Nah, jadi sebenarnya masih ingat sampai sekarang, Be? Bentuknya itu, Ustaz. Ya. Puncaknya itu dari segala yang kita ceritakan itu adalah mudawwamah. Istiqomah. Karena yang mendapatkan yang dicintai Allah juga yang kecil tapi berurut-urut, berterus-terusan. Maka saya menerjemahkan itu supaya diterima oleh semua pihak. Saya menerjemahkan dengan kalimat saya sendiri, the law of repetition, hukum pengulangan. Masya Allah. Aneh termasuk yang istiqomah juga nih, ikatan suami takut istri di rumah. Istiqomah ikatan suami takut istri di rumah. Ini kebetulan ini ada tebar ke 8 kota nih, Masya Allah ini, tebar ke 8 kota. Saya mau titip 8 kota, 1 kota 1 ekor ini. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Kambing itu sapi, Be? Kambing Ustaz, supaya mengendarainya itu, sebab katanya lebih afdal mana gitu ya, lebih afdal kambing karena di zaman Nabi Allah Ibrahim itu ada sapi, ada unta, gitu, ada tunggangan lain gitu, tapi Ibrahim alaihissalam tetap mengambilnya domba gitu. Jadi saya ini kan ada di 8 kota ini, saya mau 1 kota 1 lah gitu loh. Masya Allah. Siap, Masya Allah. Ikutan lah. Ikutan kayak babe, idem. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadhal, kita kembalikan Ustaz ke Mas Khalis. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan, Be. Mudah-mudahan ini jadi teladan juga untuk kita semua ya, yang pasti punya harta untuk kita infakkan di jalan Allah. Tentu bukan hanya infak biasa. Kalau ini di bulan Zulhijjah ini memang sangat luar biasa. Ibadah terbaiknya itu adalah udhiyah, itu mengocorkan darah hewan kurban kita, dan apalagi di tempat-tempat yang sangat membutuhkan, Be. Kalau di rumah kita jangankan udah berlimpah banget ya, daging-daging hewan kurban itu banyak sekali yang berkurban, tapi di tempat-tempat yang sekarang ada nama, Be, 11 titik, Be.
Jadi nambah ada 8 titik kita nambah. Jadi 11 Kan titik ya, 12. Ustaz Dodi ya. 12 terakhir. 12 ya. Masya Allah 12 udah ada terakhir. berapa. Tapi tetap namanya 8. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, jemaah, masih ada waktu kita untuk ngobrol dengan guru kita, Babe, dan juga Ustaz Dodi. Silakan yang ingin sharing, ingin bertanya. Masya Allah, mumpung ada Babe di sini dan juga Ustaz Dodi. Karena Ustaz Dodi juga tanggal 31 ya, Ustaz Dodi udah mulai berangkat ke Madinah dulu ya. Langsung ke Mekah. Makan dulu. Langsung ke Mekah Makan ya dulu baru. untuk ibadah haji membimbing para jamaah. Enggak, ini bawain koper jamaah. Aneh kan cuma bisa bawain koper. Baik, Insya Allah. Silakan jamaah yang ingin sharing tentang bagaimana tentang anak-anak kita ya. Karena anak kita adalah amanah yang tentu ketika amanah itu diberikan untuk kita adalah ada kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa namanya membimbingnya karena tidak ada pemberian kata Rasulullah SAW yang paling baik adalah kecuali min adabin hasanin gitu ya daripada adalah akhlak yang adab yang terbaik dan adab terbaik ini adalah salah satunya yang harus memang dicontohkan oleh orang tua kita apa ayah dan ibunya. Nah ini kalau saya bertanya nih Ustaz, kalau mungkin dengan keterbatasan ilmu wawasan ya orang tua ini kadang-kadang sering anak mungkin dari sisi keilmuan sudah lebih maju dalam keilmuan karena mungkin sekolah lebih baik. Bagaimana kita tetap eh, memberikan panduan sebagai orang tua dengan keterbatasan ilmu ini? Barusan Ustaz Khalis itu kan menyampaikan adabul hasan. Mm. Kadang Nabi menggunakan kalimat akhlak, kadang menggunakan kalimat adab. Kedua-duanya dalam bahasa Arab. Sebagai contoh yang tadi Ustaz Khalis katakan adab gitu ya, ketika soal pemberian. Namun ketika yang umum seperti innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bukan makarimal adab gitu. Maka ada satu perbedaan. Kalau saya melihatnya akhlak itu disampaikan sementara adab itu dilakukan. Adab itu dengan body, kalau akhlak itu dengan lisan. Jadi ketika pemberian itu adab, jadi mesti adab itu kelihatan, kalau akhlak itu kedengeran gitu. Jadi biar saya orangnya simpel soalnya, bedanya apa? Bedanya apa? Nah itu barusan bedanya. Jadi adab kelihatan, adab itu dengan body, adab itu dengan contoh, adab itu dengan terdekat, adab itu dengan sentuhan, adab itu kinestetis gitu. Ya, perlakuan ya. Sementara akhlak itu auditori, akhlak itu penyampaian, akhlak itu bilisan gitu loh. Ada orang tua, ini orang tua misalnya sama anak ya Ustaz Khalis ya. Anak nggak pas kalau dibilang kamu sama orang tua nggak ada akhlak, nggak pas. Kamu sama orang tua nggak ada adab, nah itu pas. Gitu. Adab itu betul-betul ya kelihatan ya. Saling ini dong, saling sayang dong gitu kan. Saling cinta dong gitu. Keluarga itu lebih kepada adab ketimbang akhlak. Ya dua-duanya mulia. Cuman bagaimana sudut pandang gitu loh. Ya. Kita nggak bisa beradab dengan siapa ya, Syekh apa di Mekah gitu ya. Kita bisa berakhlak dengan menyebut namanya gitu. Tapi kepada teman-teman di sesama MKI yang kita bisa sentuhan, nah itu lebih ketimbang adab daripada akhlak. Tapi lebih pasnya itu adalah anak itu beradab kepada orang tua daripada berakhlak. Karena adab bisa jadi sikap, bisa jadi cara, dan itu yang dengan sentuhan gitu. Kurang lebih begitu, Ustaz Khalis. Baik, baik, baik. Sudah ada yang resen, Bunda Nadia, dan tadi Dr. Ulin ya. Silakan, Bunda Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya cuma mau minta kisah Ude dan Babe ketika anak-anak waktu masih kecil, ketika misalnya dihadapkan dengan sikap anak-anak yang kita itu bisa marah tapi tidak dilakukan dan bagaimana tipsnya. Assalamualaikum. Ini Ustaz Dodi, ini bukan saya.
Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini berusaha untuk nge-recall nih. Udah sepuh ini biasanya agak-agak. Saya tuh anggota PDIP, Be. Apa tuh? Penurunan daya ingat dan pendengaran. Jadi pernah zaman dong, Ustaz. Jadi kalau ada anak yang kemudian ngeselin kita segala macam, itu kesempatan kita buat nertipin dia dengan pola kasih sayang. Nanti kapan saya share video cucu lagi berantakin obat, saya langsung kasih tahu sama dia, ya diberantakin. Ini itu bisa bikin marah. Sama kayak kasusnya ketika anak-anak saya yang sekarang udah punya anak. Yang hari ini insya Allah lahiran ya, anak yang pertama lahir anak kedua, Be. Mohon doanya, mudah-mudahan lancar. Sesar tapi bisa aman lah. Itu dia waktu kecil dulu suka ngelempar, lepas kaos kaki ngelempar, lepas kaos kaki ngelempar. Saya masukin kaos kakinya itu masukin ke tangan gitu, terus saya bikin, oh aku dilempar sama yang pakai aku, padahal kan aku nggak salah apa-apa. Yang satunya ambil kaos kaki yang satunya sambil seolah-olah dia ngomong juga gitu, iya aku juga dilemparnya, aku malah kepentok meja, kamu enak kepentok meja, aku hampir diinjak juga tadi. Terus teriak-teriak, kamu yang dia datang tuh. Begitu dia datang, saya bilang, aku berdoa sama Allah, bantuin aku berdoa ya. Berdoa apa? Supaya yang pakai kaos kaki ini aku dirapiin lagi, jadi kita nggak berantakan. Oh iya ya, yuk kita berdoa bareng-bareng ya. Ya Allah, aku mohon. Terus begitu sampai dia senyum, akhirnya dia mau tuh. Begitu. Jadi bisa nggak kita kasih tahu, dek sini beresin, bisa nggak? Bisa banget. Tapi kan terluka hatinya. Ingat nggak bagaimana Rasulullah SAW waktu ada anak yang digendong sama bayi terus kemudian direnggut. Rasulullah SAW malah betul itu. Kamu tahu nggak bagaimana perasaan si anak itu? Luka itu perasaan. Dan itu bagian yang kemudian menjadi sangat membekas. Pada Golden Age versinya kita di kitabnya bab itu ada beberapa Allahumma Muhammad. Kadang kalau lupa itu suka nggak inget deh. Jadi ketika kita tahu bahwa anak-anak itu akan terbiasa dengan apa yang kita perlihatkan, itu kan bagian yang makanya kenapa Rasulullah SAW dijadikan uswatun hasanah, kenapa Nabi Ibrahim dijadikan uswatun hasanah. Bahkan Nabi Ibrahim itu nggak pernah ketemu sama Rasulullah SAW, tetapi Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk ikut kepada apa yang datang dari Nabi Ibrahim. Kalau kita baca surat 16 ayat 123 itu keren banget itu gitu. Kalau dari aneh gitu, Ben, nggak tahu dari antum. Kalau dari saya dengar cerita Ustadz Dodi jadi pengen punya anak lagi. Iya. Gitu. Kakek saya, Ustadz Dodi, kakek saya umur 98 masih punya anak bayi satu, Ustadz. Masya Allah. Ini ada cucu nih, baru naik. Apa, Ustadz? Hebat itu. Alhamdulillah, ya Ustadz Dodi dan Mas Walis dan teman-teman MKI sudah mulai aktivitas ini. Ya. Supaya doain, amin. Waduh, sini. Ustadz Dodi itu udah mulai gendong itu tuh. Udah, kita pamitin Ustadz supaya beliau teman sama cucu-cucunya udah mulai main itu, insyaallah. Saya juga mohon izin ya, mau bersiap dengan aktivitas hari ini di Kuala Lumpur ASEAN Summit masih ada. ASEAN Summit yang hari kedua ya, ASEAN Summit. Alhamdulillah saya kemarin jumpa dengan Timbalan PM Perdana Menteri dan kami berbicara soal ASEAN Halal Forum, ASEAN Halal Council namanya. Dan kita akan bentuk ya, targetnya Oktober kita launching ASEAN Halal Council.
Sekarang kita lagi arahkan untuk Badal Id ya 6 Juni. Setelah 6 Juni mungkin ada 10, 11, 12 Juni kita undang di Jakarta. Kita undang di Jakarta 9 negara ASEAN, lalu kemudian di end of July kita buat resmi di Kuala Lumpur. Agustus September kita persiapan 2 bulan, dan Oktober kita launching ASEAN Halal Council. Ini kami yang menggagas, kami yang sampaikan di Rusia kemarin dan di Amerika. Dan Amerika pun menyatakan oke gitu ya. Biar gimana dia mesti tahu juga gitu ya. Dan dia menyatakan oke. Dan kita memang sedang menggayat Amerika untuk lebih aware dengan kehalalan produknya begitu. Mohon doanya, halal sudah jadi perjuangan dunia. Ya, insya Allah. Berkah sukses Bang Taufik. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya mohon pamit ya, tafadhol. Jadi teringat karena Ustaz Dodi menyebut-nyebut tentang hubungan Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin Ustaz Khalis, setiap penutupan majelis ditambahkan lagi dengan doa pagi ala Nabi yang seperti tadi. Kalimatnya begini: Asbahna ala fitril Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Asbahna wa asbah mulkulillah walhamdulillah wa khairu bi masyatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfir subhanallah alhamdulillahi alamin. Saya mohon pamit, jangan pamit dulu teman-teman. Baru dibicarakan soal kurban ya, menumpahkan darah di Idul Adha ini adalah seabdul-abdulnya ibadah. Pamit Ustaz. Pamit. Barakallahu fikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak nasihat di pagi ini ya, sebuah inspirasi untuk kita menjadi lebih baik lagi dalam berkeluarga, tentang bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Dan insya Allah salah satu jadi teladan kita adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengorbankan anaknya yang paling dicintainya Ismail alaihissalam. Kemudian itulah yang menjadi teladan hingga saat ini menjadi syariat dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW, yaitu Idul Adha, sebuah hari raya. Karena umat Islam hanya ada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka jangan sampai kita lalaikan sebuah perayaan yang menjadi sebuah kebahagiaan untuk kita semua ya. Dan kebahagiaan ini akan kita bagikan di 8 titik lokasi Nusantara. Dan insya Allah kita akan berbagi hewan kurban di tempat-tempat yang kita pilih, dan ini menjadi tempat yang sangat minim untuk mendapatkan hewan kurban, sehingga keberadaan hewan kurban kita yang kita kurbankan di tahun ini mudah-mudahan menjadi sebuah ibadah yang paling afdal, ibadah yang Allah terima, dan mudah-mudahan menjadi sebuah pemberi syafaat atau menjadi amal yang memperberat timbangan kita di akhirat kelak. Dan insya Allah kita doakan juga Ustaz Dodi Al-Jambari yang insya Allah akan di tanggal 31 ya mulai berangkat ke Tanah Suci, dan mudah-mudahan kita bisa ikut berhubung langsung juga dengan Ustaz Dodi Al-Jambari di Al-Makkah Al-Mukarramah ya, dengan siaran langsung. Mungkin kita kontak beliau, mudah-mudahan beliau berkenan juga untuk kita ganggu kita selama sebelum tentu ada kegiatan ibadah puncak ibadah haji. Kita ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana situasi di Makkah Al-Mukarramah, sehingga menjadi sebuah motivasi kita untuk sama-sama berazam di tahun depan kita akan umroh. Setidaknya minimal kita akan umroh dulu bersama para guru kita di MKI, dan sudah disiapkan mekanismenya, nanti akan diinformasikan juga oleh admin. Insya Allah kita akan melakukan rihlah ke Tanah Suci. Kalau kemarin kita ke Bandung, insya Allah kita sudah sebuah simulasi ya, 1 bus ke Bandung, dan kita mudah-mudahan Allah mudahkan juga untuk sama-sama minimal 1 rombongan kita pergi ke Tanah Suci, ke Mekah dan Al-Madinah untuk sama-sama menjalankan ibadah umrah.
Amin Allahumma amin di tahun 2026 insyaallah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الله